saya juga ingin nyalon kan ya. Mohon bantuannya Bapak. Jadi begini demokrasi di negara kita. Nah, secara general apa sih sebenarnya arti dari demokrasi ini? Jika kita melihat dari segi etimologi, demokrasi dapat berarti demos dan juga dapat berarti kratos. Demos ini mengartikan sebagai suatu masyarakat dan kratos berarti kedaulatan atau kedudukan masyarakat. Dan secara harafiah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa demokrasi ini, kedudukan atau kedaulatan masyarakat adalah suatu hal tertinggi di dalam suatu pemerintahan negara. Yang mana demokrasi ini dapat mengambil aspirasi langsung dari masyarakat yang dapat diwakilkan melalui wakil-wakil rakyat yang ditempatkan kepada DPR, MPR, ataupun pada lembaga eksekutif dari sebuah negara. Di Indonesia sendiri, kita menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana hal ini sesuai dengan unsur-unsur ataupun nilai-nilai yang kita anut dari yang namanya Pancasila itu sendiri. Dan juga seperti sebuah pepatah, demokrasi dapat berarti oleh rakyat, bagi rakyat, dan juga untuk rakyat. Sehingga demokrasi ini merupakan suatu jalan untuk mengambil aspirasi-aspirasi dari rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Selanjutnya bagaimana sih sistem demokrasi yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Namun apakah teman-teman tahu, pada era-era sebelumnya, Indonesia juga pernah menerapkan sistem demokrasi yang lain. Apa saja? Yaitu yang satu, sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer dimulai pada tahun 1945 ketika awal-awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 1959. Sistem demokrasi parlementer sendiri ialah meletakkan parlemen atau wakil-wakil rakyat sebagai fundamental dari suatu pemerintahan. Akan tetapi sistem demokrasi parlementer sendiri memiliki kekurangan, yaitu pada masa itu Indonesia tidak memiliki budaya maupun keterampilan dalam berdemokrasi pada rakyat-rakyatnya, sehingga sistem demokrasi parlementer didominasi oleh partai politik saja. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sistem demokrasi terpimpin. Dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sistem demokrasi terpimpin bermula ketika Presiden I.R. Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sehingga otomatis sistem demokrasi parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno sendiri sebagai pemegang kuasa tertinggi dari demokrasi tersebut. Akan tetapi sistem demokrasi terpimpin sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu adanya penyelewengan terhadap pasal-pasal pada UUD 1945 akibat tingginya atau kuatnya kuasa Soekarno pada masa tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga ialah sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dimulai ketika tahun 1965 sampai dengan 1998 selama era masa pemerintahan Soeharto. Sistem demokrasi Pancasila bermula akibat adanya upaya untuk menggulingkan Pancasila sendiri pada peristiwa G30 SPKI. Oleh karena itu Soeharto menetapkan sistem demokrasi Pancasila agar ideologi-ideologi dan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam demokrasi. Namun lagi-lagi sistem demokrasi Pancasila pada masa era demokrasi pada masa Orde Baru memiliki kekurangan, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sendiri selama masa pemerintahan Soeharto yang berkuasa. Baik, yang selanjutnya nomor 4 ialah sistem demokrasi Pancasila pada masa reformasi bermula pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Sistem demokrasi Pancasila pada masa reformasi bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang sempat pudar akibat penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru. Apa saja? Yaitu satu, kebebasan dalam pers. Kedua, pemilihan umum secara langsung, desentralisasi. Kemudian yang keempat adalah menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya materi tentang dasar hukum demokrasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, landasan filosofis, berasal dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bersama sila-sila yang lain. Lalu yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang. Negara Indonesia dalam berdemokrasi dan bernegaranya secara tidak langsung tidak lepas dari yang namanya aspek politik praktis, baik secara simbolis atau tidak. Namun apa itu politik praktis? Politik praktis merupakan suatu gerakan yang dipelopori oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pendapat atau pandangan masyarakat tentang keputusan atau suatu kebijakan pemerintah. Dalam politik praktis, semua itikat, motif, kepentingan, dan tekad hadir beriringan namun saling berimpitan. Secara eksplisit, yang diincar dalam politik praktis adalah jabatan, kekuasaan, atau posisi. Namun, secara implisit, pada hakikatnya yang diperlukan dalam politik praktis merupakan kewenangan atau otoritas untuk membuat keputusan-keputusan dalam publik. Contoh politik praktis antara lain seperti partai politik yang menyewa beberapa artis atau selebritis ternama untuk mendapat hati dan pandangan masyarakat. Dan kemudian ada black campaign yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kampanye adalah sebuah tindakan politik yang dilakukan untuk bertujuan mencapai suatu proses dukungan, suatu pencapaian dukungan. Kegiatan kampanye biasa dilakukan oleh individu atau kelompok yang bergerak secara terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari individu atau kelompok tertentu. Dalam proses kampanye terdapat istilah black campaign atau kampanye hitam. Kampanye hitam adalah tindakan kampanye yang dilakukan bertujuan untuk mencoreng atau merusak reputasi dari seorang individu atau kelompok. Kampanye hitam ini biasanya dilakukan dalam bentuk propaganda negatif atau propaganda yang dapat merugikan dari si target tersebut. Biasanya target dari kegiatan kampanye hitam ini adalah para pemangku jabatan publik, politikus, atau kandidat-kandidat politik. Demokrasi ada untuk mewadahi suara rakyat. Hal ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok seperti partai-partai politik sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pendapat, serta untuk bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam persaingan ini. Namun, kesempatan ini tidak selamanya baik. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak terkontrol membuat beberapa oknum gencar untuk merebut hati rakyat, bahkan dengan menghalalkan segala cara, seperti contohnya black campaign. Ini adalah Pak Ucup dan Pak Fian. Mereka adalah calon pasangan nomor 01 dari Partai Bahagia. Ini adalah Pak Calvin dan Bu Feli. Mereka merupakan calon pasangan nomor 02 dari Partai Pemuda Jaya. Keduanya merupakan calon kepala desa dalam pemilihan umum Kepala Desa Tadika Mesra tahun 2022 yang sama-sama kompeten. Pak Ucup dikenal sebagai orang yang sering belusukan dan merakyat. Visinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa Tadika Mesra, yaitu dengan meningkatkan hasil panen dan penjualan ke kota. Sedangkan Pak Calvin merupakan orang yang cerdas dan berjiwa muda, serta siap membawa desa Tadika Mesra menuju kemajuan dan kesejahteraan melalui program kerjanya yang inovatif seperti mengembangkan industri pertanian di desa Tadika Mesra sebagai mata pencaharian masyarakat Tadika Mesra. Berbekal program kerjanya yang sangat baru dan visioner, serta latar belakang pendidikan Pak Calvin sebagai lulusan luar negeri dan jiwa mudanya yang menggelora, Paslon 02 lebih menarik perhatian masyarakat Tadika Mesra daripada Paslon 01. Pak Ucup tentunya ingin menang mengalahkan Pak Calvin dan meraih hati masyarakat desa Tadika Mesra. Pak, jadi begini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sepertinya kalau dilihat-lihat pendukung kita ini sangat sedikit Pak. Bagaimana? Dan apa yang harus kita upayakan untuk merebut suara dari paslon 02? Saya ada satu opsi yang bisa ditawarkan. Apa itu Pak? Bagaimana kalau kita memberikan sembako dan uang pada pendukung paslon nomor 2? Ide bagus Pak, boleh tuh secepatnya coba kita realisasikan. Nah, saya rasa itu cukup untuk menarik simpati mereka. Baik, Setuju? setuju. Ada apa? Jadi begini Pak, saya bertemu dengan Bapak sebenarnya ingin memberi sedikit bantuan. Nah, bantuan itu berupa uang ya, mohon diterima Pak, kan saya juga ingin nyalon kan ya.
bantuannya Bapak. Santai. Ya, terima kasih Pak. Apa yang dilakukan oleh Pak Ucup ini ternyata tetap tidak memiliki dampak yang signifikan bagi popularitasnya sebagai calon kepala desa. Pak Calvin tetap ada di tangga teratas dalam pemilu ini. Pak Ucup serta Pak Fian yang dikontrol oleh hasrat untuk menang dan berkuasa yang besar sangat tidak suka dengan keadaan itu. Akhirnya, mereka pun mengadakan pertemuan lagi untuk membicarakan suatu strategi jahat untuk menjatuhkan Pak Calvin. Begini Pak, sepertinya serangan wajar yang sudah kita lakukan kemarin hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menggunakan buzzer untuk menyerang mereka? Itu cukup untuk menurunkan elektabilitas mereka, sehingga suara mereka berkurang banyak dan datang pada kita. Bagaimana? Boleh sih Pak. Coba segera dihubungin aja buzzer-buzzernya. Siap, saya lulus. Sosial media kampanye Pak Calvin dan Bu Feli dalam sehari dipenuhi oleh komentar bahwa Pak Calvin menyukai sesama jenis dan tidak pantas untuk menjabat sebagai kepala desa. Sayang sekali berita yang tidak benar itu ternyata sangat mempengaruhi popularitas dan kredibilitas Pak Calvin di mata publik. Pendukung Pak Calvin perlahan-lahan mulai mundur, yang mana membuat kedudukan Pak Ucup dan Pak Fian sebagai paslon 01 mulai meroket. Masyarakat pun mulai melirik paslon 01 dan memberikan dukungan. Hingga akhirnya pemilu tiba dan Pak Ucup serta Pak Fian sebagai wakilnya dinyatakan memenangi pemilu ini. Lantas apakah black campaign yang dilakukan oleh Pak Ucup dan Pak Fian ini merupakan hal yang wajar? Bagaimanakah nasib desa Tadika Mesra di bawah kepemimpinan Pak Ucup ini? Simak dampak dari black campaign sebagai berikut. Setelah mengetahui apa itu kampanye hitam, nah sekarang kita juga perlu mengetahui apa saja dampak dari kampanye hitam itu sendiri. Nah, dampak dari kampanye hitam itu sendiri yang pertama adalah berpotensi menimbulkan perpecahan. Perpecahan sendiri dipicu oleh keadaan di mana ketika kedua kubu memiliki opini masing-masing. Nah, kubu satu tidak memiliki opini yang sama dengan kubu kedua, begitu juga sebaliknya. Nah, kedua kubu ini memiliki perspektif yang berbeda atas berita yang beredar. Tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan dan akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kedua kubu tersebut. Berikutnya adalah dampak negatif kampanye hitam bagi politik. Tuduhan palsu yang disebarkan oleh komunitas melalui kampanye politik tentunya sangat mempengaruhi pihak yang dituduh oleh berita tersebut. Pada umumnya, semua orang memiliki sisi buruk. Namun, apakah berita yang disebarkan itu adalah suatu hal yang fakta atau hanya sebuah fitnah? Nah, pada konteks politik, ketika berlangsung pemilihan umum, komunitas penyebar kampanye hitam sering sekali muncul. Selain menyebarkan berita yang tidak benar, mereka juga bisa ikut memprovokasikan kampanye dengan cara berkomentar ataupun menyebarkan berita buruk tersebut. Demokrasi lahir akibat bentuk perlawanan rakyat terhadap para penguasa yang represif. Dalam demokrasi, kita sebagai rakyat telah diberi kekuatan untuk menentukan kemana arah jalannya pemerintahan di tanah yang kita tinggali ini. Rakyat membutuhkan pemimpin dan pemimpin membutuhkan rakyat. Mari kita junjung nilai-nilai demokrasi demi Indonesia yang lebih baik.